Pra-peradilan yang diajukan Rai Suryo terkait status tersangkanya dalam perkara dugaan pelanggaran hukum terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo berujung penolakan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kemudian mendapat sorotan dari kuasa hukum Rai Suryo, Refli Harun. Refli Harun mempertanyakan dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut. Kritik Refli bahkan mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, yakni mengenai posisi surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA dalam kaitannya dengan konstitusi dan hukum acara. Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan pra-peradilan Rai Suryo pada 20 Juli 2026. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai permohonan tersebut sudah tidak relevan karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pengajuan pra-peradilan setelah perkara dilimpahkan dapat berpotensi menunda proses pemeriksaan perkara pokok. Putusan itulah yang kemudian menjadi salah satu titik yang dipersoalkan kubu Rai Suryo. Refli Harun, yang merupakan pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum Rai Suryo dan kawan-kawan, menilai ada persoalan yang perlu diperiksa lebih jauh dalam pertimbangan hakim. Menurut Refli, persoalannya bukan hanya mengenai apakah permohonan pra-peradilan Rai Suryo dapat diterima atau ditolak. Yang lebih penting, menurut dia, adalah bagaimana hakim menempatkan aturan dalam mengambil keputusan. Refli mempertanyakan apakah sebuah surat edaran Mahkamah Agung dapat menjadi dasar yang membatasi hak konstitusional seseorang untuk mendapatkan pemeriksaan melalui mekanisme pra-peradilan. Kritik tersebut kemudian dirangkum dalam pertanyaan yang cukup tajam, apakah hakim lebih takut kepada SEMA dibandingkan kepada konstitusi? Polemik ini muncul karena pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang diberikan untuk menguji tindakan tertentu dalam proses pidana. Dalam praktiknya, pra-peradilan dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta sejumlah tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, bagi kubu Rai Suryo, persoalan mengenai kapan permohonan pra-peradilan dapat diajukan menjadi bagian penting dari perdebatan. Sementara dari sisi hakim, putusan sebelumnya menitikberatkan pada posisi perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Hakim I Ketut Darpawan menyatakan permohonan pra-peradilan Rai Suryo harus ditolak seluruhnya. Salah satu pertimbangan yang digunakan adalah ketentuan mengenai hubungan antara pemeriksaan pra-peradilan dan pelimpahan perkara pokok. Hakim menilai ketika perkara pokok telah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan, pengajuan pra-peradilan berikutnya dapat dinilai tidak lagi relevan dan berpotensi mengganggu proses pemeriksaan perkara. Putusan tersebut kemudian menjadi perdebatan hukum. Di satu sisi, terdapat pertimbangan mengenai efektivitas proses peradilan dan pencegahan agar pra-peradilan tidak digunakan untuk menunda pemeriksaan perkara pokok. Di sisi lain, kubu Rai Suryo melihat ada persoalan mengenai hak tersangka untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Refli Harun sebelumnya juga menyampaikan sejumlah keberatan terhadap penanganan perkara yang menjerat Rai Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Dalam keberatannya, Refli mempertanyakan dasar penetapan tersangka serta kejelasan mengenai waktu dan tempat dugaan tindak pidana. Ia juga mempersoalkan proses pemeriksaan terhadap dokumen yang menjadi bagian dari perkara. Menurut Refli, pihaknya menginginkan proses pembuktian yang lebih transparan serta pemeriksaan yang dapat memberikan ruang bagi pendapat ahli secara berimbang. Selain itu, Refli mempertanyakan penggunaan sejumlah pasal dalam perkara tersebut. Ia menilai beberapa ketentuan yang dikenakan kepada pihak yang dibelanya tidak relevan dengan peristiwa yang dipersoalkan. Namun, seluruh keberatan tersebut merupakan posisi hukum dari kubu Rai Suryo dan tidak serta-merta menjadi kesimpulan pengadilan mengenai benar atau tidaknya dugaan pelanggaran yang disangkakan. Di sisi lain, putusan pra-peradilan PN Jakarta Selatan telah memberikan posisi hukum tersendiri terhadap permohonan yang diajukan Rai Suryo. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, proses perkara pokok tidak otomatis berhenti. Justru, perhatian berikutnya akan tertuju pada bagaimana perkara dugaan pelanggaran terkait isu ijazah Jokowi tersebut berjalan di tahap selanjutnya. Kasus ini sendiri berawal dari polemik panjang mengenai isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rai Suryo dan sejumlah pihak lainnya kemudian berhadapan dengan proses hukum setelah menyampaikan berbagai pernyataan dan tudingan yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Pihak kepolisian menetapkan mereka sebagai tersangka dalam perkara yang menggunakan sejumlah ketentuan pidana dan UU ITE. Kubu Rai Suryo sejak awal menyatakan keberatan terhadap proses hukum tersebut. Refli Harun bahkan sebelumnya menyebut pihaknya memerlukan pemeriksaan yang transparan dan independen untuk menguji berbagai aspek yang dipersoalkan. Kini, setelah pra-peradilan kembali ditolak, perdebatan bergeser ke ranah yang lebih fundamental. Bukan hanya soal Rai Suryo dan status tersangkanya.
tetapi juga mengenai sejauh mana lembaga pra-peradilan dapat digunakan untuk menguji tindakan aparat penegak hukum ketika perkara sudah memasuki tahap persidangan. Di titik inilah kritik Refli Harun mengenai SEMA dan konstitusi menjadi penting untuk dicermati sebagai sebuah argumentasi hukum dari pihak pemohon. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa yang menang atau kalah dalam satu putusan, tetapi bagaimana hukum acara pidana harus ditempatkan ketika berhadapan dengan hak konstitusional warga negara. Sementara itu, hakim memiliki kewajiban untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perdebatan mengenai putusan pra-peradilan Roy Suryo kemungkinan belum selesai di ruang publik. Kubu Roy Suryo masih mempertanyakan dasar hukum putusan tersebut. Sedangkan putusan hakim telah memberikan konsekuensi bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan dalam perkara ini ditolak. Kini, proses hukum akan berlanjut pada perkara